Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Misra. Di sini saya akan memaparkan seputar Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila dalam pembangunan hukum nasional. Yang kedua adalah Pancasila dalam penegakan hukum. Yang ketiga, Pancasila dan budaya masyarakat. Yang pertama di sini saya akan ngebahas yaitu tentang Pancasila dalam pembangunan hukum nasional. Sebagian negara yang merdeka sampai saat ini di Indonesia masih menerapkan pluralisme dalam hukum. Pluralisme tersebut dapat terlihat dengan diadopsinya 4 sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, civil law, dan common law. Hukum adat diberlakukan di Indonesia karena hukum adat merupakan hukum asli Indonesia karena yang lahir dari kebudayaan dan hidup di tengah-tengah masyarakat setempat. Hukum Islam diterapkan di Indonesia sejak masuknya agama Islam di Nusantara. Dengan mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, maka hukum Islam atau syariat Islam mendominasikan berhukum penduduk Indonesia terutama dalam hal hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum kekeluargaan. Masalah pembangunan hukum nasional bagi bangsa Indonesia sangat urgen atau mendesak untuk dilakukan karena masyarakat susah tidak percaya lagi pada hukum yang ada pada saat ini. Terutama di bidang penegakan hukum, ketidakpercayaan masyarakat tersebut disebabkan karena hukum di Indonesia sebagian besar merupakan peninggalan kolonialisme Belanda yang menganut sistem civil law. Pembangunan hukum di Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang oleh para pendiri bangsa telah ditetapkan sebagai dasar falsafah bangsa dan negara. Dengan demikian, maka tatanan hukum di Indonesia harus mengacu kepada cita hukum Resait Pancasila. Pembangunan hukum nasional yang berdasarkan kepada Pancasila harus diarahkan untuk menampung dan mendukung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan yang terjadi di bidang lain, sehingga hukum Pancasila mampu untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum yang bertujuan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Dalam pembentukan hukum nasional harus ada jaminan bagi penegakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yang mampu menampung kebutuhan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat guna menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu juga yang mampu memberikan kerangka dan aturan-aturan hukum yang efisien dan responsif terhadap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga dalam pembangunan hukum nasional harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang terumus di dalam Pancasila. Selain itu, dalam pembentukan hukum juga harus mencakup nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Sebagai cita hukum, maka Pancasila mempunyai 3 nilai, yaitu nilai dasar, yaitu asas-asas yang diterima sebagai dalil yang sedikit banyak mutlak. Nilai dasar Pancasila tersebut adalah kebutuhan kemanusiaan, persatuan, nilai rakyat, dan nilai keadilan. Yang kedua yaitu nilai instrumental, yaitu pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar. Yang ketiga yaitu nilai praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan yang berasal dari nilai dasar dan nilai instrumental. Sehingga nilai praktis sesungguhnya menjadi batu uji apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia, misalnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau penegakan hukum. Yang kedua, di sini saya akan ngebahas tentang Pancasila dalam penegakan hukum. Pancasila sebagai sebuah falsafah hidup dan petunjuk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sudah semestinya dijadikan acuan dalam berperilaku. Merebaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme mafia hukum menjadi sumber masalah bidang penegakan hukum yang tidak pernah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Tujuan dari adanya implementasi Pancasila dalam penegakan hukum sebagai upaya pembentuk
dan membangun kesadaran moral pada penegakan hukum dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang luhur dan mencerminkan proses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya saya akan ngebahas Pancasila dan budaya masyarakat. Pancasila adalah cerminan dari budaya masyarakat Indonesia, akan tetapi tidak semua budaya masyarakat Indonesia mencerminkan sikap dari nilai Pancasila karena ada juga budaya masyarakat yang kurang baik, seperti lewat di depan orang lebih tua tetapi tidak menunduk, dan lain-lain. Dalam pengadilan pun ada budaya hukumnya, seperti di dalam pengadilan, kita harus mengikuti peraturan yang ada dalam pengadilan. Di dalam sistem hukum itu sendiri ada struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Struktur hukum atau mesin itu pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Substansi atau hasil dari mesin hukum itu peraturan-peraturan yang dipakai oleh penegak hukum dalam melakukan perbuatan hukum dan dapat ditemukan pada sumber hukum formil. Kultur hukum atau pengadilan mesin yang menghidupkan dan mematikan mesin, yaitu tuntunan atau permintaan rakyat yang didorong oleh kepentingan, pengetahuan, dan lain-lain. Substansi atau hasil mesin tergantung pada struktur mesin, dan struktur mesin bisa rusak karena kultur yang tidak baik. Kesimpulannya adalah budaya hukum tergantung pada kultur itu sendiri. Di dalam budaya hukum itu ada internal atau aparat penegak hukum dan eksternal atau masyarakat.